Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Azila Tunisa Mutmainah, Anissa Fitriana Rahmah, dan saya Gita Amara Aulia. Di sini kami akan mempresentasikan topik tentang algoritma K-nearest networks atau KNN dalam konteks klasifikasi data. Next. Yang pertama di sini ada tujuan presentasi. Jadi tujuan presentasi yang pertama itu untuk memahami konsep algoritma KNN, lalu mengetahui cara kerja algoritma. Lalu kita juga di sini akan menjelaskan contoh studi kasus dari KNN atau klasifikasi. Lalu akan menjelaskan tentang kelebihan dan juga kekurangan dari algoritma KNN. Next. Nah, sebelum masuk ke dalam langkah-langkah KNN, kita pahami dulu apa itu KNN. K-nearest networks atau KNN adalah algoritma machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan juga bisa untuk regresi. Jadi cara kerjanya itu ketika ada data baru, algoritma akan mencari K tetangga terdekat dari data tersebut dan berdasarkan data yang sudah ada. Lalu kelas mayoritas dari tetangga-tetangga tersebut akan menjadi prediksi untuk data baru. Next. Di sini ada konsep dasar KNN. Yang pertama, data yang mirip berada saling berdekatan. Lalu yang kedua, kelas data baru ditentukan dari tetangga terdekat. Dan yang terakhir, semakin dekat jaraknya, semakin juga besar pengaruhnya. Lalu di sini juga ada langkah-langkah dari KNN. Yang pertama kita menentukan nilai K-nya dulu, menghitung jarak, lalu menentukan terdekatnya, dan yang terakhir kita melakukan voting mayoritas dari label tetangga terdekat untuk klasifikasi atau rata-rata untuk regresi. Next. Lalu di sini ada ciri khas utama dari KNN. Yang menarik dari KNN itu kita tidak perlu melakukan proses pelatihan model atau training. Jadi seluruh data itu langsung disimpan. Jadi semua data disimpan dan digunakan saat proses prediksi. Jadi prediksi dilakukan dengan membandingkan intens baru terhadap seluruh data latih. Lalu mengandalkan konsep kedekatan atau kemiripan data dan biasanya dihitung menggunakan jarak. Dan juga KNN itu termasuk algoritma yang sederhana namun cukup powerful, terutama saat boundary antara kelas cukup jelas. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azila Tunisa Mutmainah. Baik, terima kasih. Di sini ada rumus Euclidean distance. Yang pertama ada rumus jika 2 dimensi. Yang keduanya ada rumus jika 3 dimensi. Yang selanjutnya yang terakhir ada rumus jika ada lebih dari 2 fitur, 3 dimensi, 4 dimensi, dan seterusnya. Jika nambah fiturnya, maka variabelnya juga ditambah. Next. Selanjutnya di sini ada kelebihan KNN. Yang pertama sederhana dan mudah dipahami. Yang keduanya tidak membutuhkan pelatihan. Yang ketiganya KNN ini dapat menyesuaikan dengan pola baru. Yang keempatnya multi klasifikasi mampu menangani lebih dari 2 kelas. Selanjutnya bisa digunakan untuk regresi dan klasifikasi. Dan juga KNN ini efektif saat boundary antar kelas cukup jelas. Selanjutnya ada kekurangan KNN-nya. KNN ini lambat pada dataset besar. Kemudian KNN sensitif terhadap skala fitur. KNN pemilihan nilai K yang sulit. Jika K terlalu kecil, maka overfitting. Dan jika K terlalu besar, maka underfitting. Selanjutnya KNN ini rentan terhadap outlier dan noise. Kemudian yang terakhir, KNN ini tidak dapat bekerja dengan baik ketika menangani dimensi yang tinggi. Next.
Selanjutnya di sini ada studi kasus klasifikasi status berat badan berdasarkan tinggi dan berat badan. Di sini ada contoh datasetnya, ada kolom nomor terdiri dari A sampai X, kemudian ada kolom tinggi dengan sentimeter, ada kolom berat badan dengan kilogram, ada kolom kategori dari kurus, normal, gemuk. Kemudian kita akan mencari kategori dengan tinggi badan 168 dan berat badan dengan 66 kg. Itu masuk ke kategori mana? Akan dijelaskan oleh Nisa di slide berikutnya. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu ada studi kasus prediksi. Data baru yang ingin kita klasifikasikan memiliki tinggi 168 cm dan berat 66 kg dengan K3. Lalu tujuannya untuk menentukan kategori tubuhnya masuk ke normal, kurus, atau gemuk. Langkah selanjutnya itu menghitung jarak dari data ini ke setiap data dalam dataset. Selanjutnya menghitung jarak ke semua data. Kita menghitung semua data menggunakan rumus Euclidean distance yang 2 dimensi yang telah dijelaskan oleh Azila dengan rumus D sama dengan akar dari X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat. Lalu jarak dari A sampai E ini dihitung. Selanjutnya visualisasi data. Visualisasi data menggunakan scatter plot dengan sumbu X itu tinggi dan Y itu berat badannya. Titik dari data A sampai E dan inputan baru ini ditampilkan. Titik diberi label sesuai dengan kategori. Untuk warna orange itu untuk kategori kurus, abu untuk normal, kuning untuk gemuk, dan X ini, X prediksi tadi ditandai dengan warna biru. Titik X ini berada di dekat dengan titik B normal, C gemuk, dan D gemuk. Jadi jika pakai cut sama dengan 3, maka mayoritas kelas di sekitarnya adalah gemuk. 2 dari 3 ini adalah gemuk, maka X diklasifikasikan sebagai gemuk. Selanjutnya, ambil 3 tetangga terdekat K3, urutan jarak terdekat. Untuk yang pertama ada B itu normal dengan jarak 3,16. Yang kedua ada C, kategori gemuk dengan jarak 6,32. Yang terakhir ada D dengan kategori gemuk dengan jarak 8,06. Voting, lalu melakukan voting kategori. Dari 3 tetangga terdekat, untuk normal itu 1 suara yaitu B, dan gemuk ada 2 suara C dan D. Hasilnya, untuk data baru 168 cm dan 66 kg ini diklasifikasikan sebagai gemuk karena mayoritas tetangga terdekatnya adalah kategori gemuk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Azila Tunisa. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu K-nearest-neighbor atau KNN adalah algoritma klasifikasi sederhana yang menentukan kategori data baru berdasarkan jarak ke data yang sudah ada. Dengan menggunakan perhitungan seperti Euclidean distance, KNN ini mencari sejumlah tetangga terdekat dan menetapkan kelas berdasarkan suara terbanyak. Algoritma ini mudah dipahami, tidak memerlukan pelatihan khusus, dan dapat diimplementasikan baik secara manual maupun menggunakan alat bantu digital. KNN ini cocok untuk data kecil hingga menengah dan sangat efektif sebagai pengantar dalam pembelajaran mesin. Saya kembalikan kepada moderator. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan tentang algoritma K-nearest neighbors atau KNN.
Kami berharap penjelasan ini bisa memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai cara kerja dan penerapan algoritma KNN dalam klasifikasi. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.